Pacaran jadi batu sandungan. Ayat firman Tuhan, celakalah dunia dengan sangka menyesatkan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celaka orang yang menjadi penyebab penyesat itu. Matius 18 ayat 7. Oke. Tema pacaran yang menjadi batu sandungan apa, Bang? Pacaran yang seharusnya menjadi penolong, penguat dan berkat dalam hidupnya, namun tidak sedikit hubungan justru menjatuhkan seorang dari Tuhan. Nah, itu hati-hati teman-teman, pacaran jadi batu sandungan. Ketika pacaran mulai jadi batu sandungan, maka hubungan sudah kehilangan arah yang benar. Nah, ke arah yang benar, hati-hati. Batu sandungan adalah sesuatu adalah seorang yang menghalangi pertumbuhan iman dan membuat kita jauh dari membuat kita jatuh dari dosa. Nah, pacaran yang bisa menjadi batu sandungan adalah contoh-contohnya adalah yang pertama, membujuk kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, contoh hari Minggu Kak Happy sama Septian pacaran, contohnya nih. Tapi hari Minggu itu dia ngajak jalan-jalan, tapi Happy mau ke gereja. Nah, misalnya Happy mau ikut, ya itu kejebak. Contoh, oke. Yang kedua, membuat kita malas beribadah dan menjauhkan komunitas rohani. Nah, itu hati-hati teman-teman. Yang ketiga, menguasai pikiran dan hati hingga Tuhan tidak menjadi yang terutama. Nah, memakai kata-kata atau sikap yang melukai dan menjatuhkan. Nah, itu. Tuhan mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga dalam hubungan, karena kasih sejati tidak akan membawa kita dalam dosa, melainkan menuntun kepada kebenaran. Hubungan yang sehat selalu mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjatuhkan. Nah, jika pacar kita mulai menjadi batu sandungan, berani mengambil langkah yang benar, bukan karena membenci, tapi karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih baik kehilangan seseorang daripada kehilangan hadirat Tuhan. Nah, pilihan ada di kita sekarang. Kalau sudah mendapat pacar batu sandungan, lebih baik putuskan aja. Nah, perenungan, apakah hubungan kita saat ini membawa aku semakin dekat atau justru jauh dari Tuhan? Yang pertama, apakah aku menjadi berkat atau batu sandungan bagi pasanganku? Apakah aku berani memperbaiki hubungan yang tidak sehat dan tuntunan Tuhan? Nah, itu teman-teman. Sesi ke-14. Bentar ya. Gila. Lagi rekaman. Oke. Sesi ke-14. Tolong Kak Septian bangun dong. Hargain lah. Belum buka, Kur. Buka kamera, maksudnya kamu bangun, jangan tiduran. Pacaran yang selingkuh. Mazmur 34 ayat 19. Kembali kita bertema tentang pacaran yang selingkuh. Kenapa kita mau belajar tentang pacaran? Kita lanjut dulu, ntar aja. Oke, bercandanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Suaranya. Oh. Mana suaranya? Sorry. Pacaran yang selingkuh. Sorry. Tuhan dekat pada orang yang patah hati dan orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Pacaran selingkuh. Selingkuh adalah salah satu luka yang mendalam yang bisa dialami dalam hubungan. Rasa kecewa, marah, dan sedih campur aduk menjadi satu. Itu udah makanan komplit itu. Kalau udah dimakan enak. Namun di tengah luka itu Tuhan hadir. Tetap hadir untuk menghibur, memulihkan, dan menguatkan hati yang hancur. Pacaran yang selingkuh telah mengkhianati kepercayaan dan kasih. Tetapi jangan biarkan luka itu menghancurkan hidupmu dan imanmu. Tuhan ingin kamu belajar bahwa Tuhan mau belajar bahwa kasih manusia bisa gagal, tetapi kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika seorang itu tidak setia, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap memilih jalan kasih dan pengampunan. Bukan berarti kita membenarkan perbuatannya, tetapi kita menyerahkan luka itu ke tangan Tuhan. Nah, agar kita tidak berubah menjadi kebencian dan mengingatnya, kadang-kadang Tuhan inginkan perselingkuhan terjadi, bukan karena tidak peduli, tapi karena Ia ingin menyelamatkanmu dari hubungan yang tidak sesuai dengan rencananya. Nah, nih ya, aku mau garisin.
Percayalah, ketika seorang meninggalkanmu, Tuhan sudah mempersiapkan seorang lebih baik yang setia dan sepadan dengan hatimu. Nah, itu kuncinya tuh. Oh, kalau pacaran yang selingkuh. Oke. Nah, merenungan, apakah sikap saat menghadapi pengkhianatan dalam hubungan? Apakah aku sudah menyatakan luka dan kecewa itu kepada Tuhan? Apakah aku belajar mengampuni dan melangkah dalam penyembuhan dalam luka itu? Nah, itu kita belajar. Oke. Sesi ke-15. Pacaran berkarakter dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku anak-anak berkata kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku udah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kita mau belajar tentang pacaran yang dewasa. Nah, hubungan yang sehat, hubungan yang lenggang tidak dibangun di rasa cinta saja, tetapi karakter yang dewasa. Nah, pacaran yang berkarakter dewasa tidak mudah marah. Itu yang pertama. Tidak egois, tidak menuntut dengan cara yang salah. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam dan kapan harus berdoa. Dewasa dalam hubungan berarti mampu mengendalikan emosi, menerima perbedaan, dan belajar saling mengerti. Pacaran dewasa tidak hanya berpikir tentang kesenangan sesaat, tetapi juga tentang masa depan, bagaimana hubungan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seorang dewasa rohani akan menuntut pasangannya semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Itu garis sih. Semakin mendekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Itu ya. Ia tidak bermain perasaan, tetapi membangun komitmen yang tulus. Yang kedua, membangun komitmen yang tulus. Ia tidak mencari kesempurnaan pasangan, tetapi mau bertumbuh bersama dalam kasih dan pengampunan. 3 kunci. Yang pertama apa teman-teman tadi? Mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen yang tulus. Yang ketiga, mau bertumbuh bersama. Nah, ingat, kedewasaan bukan soal umur, tapi kita garisi sikap hati. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang matang dan kasih agar hubungan yang kita bangun membawa damai dan bukan drama. Sering kali aku lihat drama dalam hubungan, lucu. Tapi kalau orang yang dewasa nggak ada drama, tapi komitmen. Oke. Perenungan pribadi. Apakah aku sudah menjadi pribadi yang dewasa dalam menghadapi masalah hubungan? Apakah aku lebih banyak menuntut daripada mengerti pasangan? Apakah hubungan kami sedang bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Oke, ke-16. Pacaran yang berkarakter anak-anak. Ayat yang tadi sama. Kita lanjut ya. Pacaran yang berkarakter anak-anak. Dalam hubungan sering kita menemui pasangan yang masih berkarakter seperti anak-anak, mudah ngambek, tidak mau mengalah, ingin selalu diperhatikan dan sulit bertanggung jawab. Ciri seperti ini menunjukkan bahwa ia belum siap untuk membangun hubungan yang sehat dan rohani. Nah, pacaran yang berkarakter anak-anak tidak mampu menghadapi masalah dengan kedewasaan. Saat ada perbedaan, ia memilih marah atau diam lama. Hati-hati teman-teman. Saat ditegur, ia merasa diserang. Saat kecewa dia lari dan pelariannya yang lain. Padahal cinta sejati menuntut kematangan dalam berpikir dan bertindak. Hati-hati teman-teman. Tuhan tidak ingin hubungan kita penuh dengan sifat kekanakan yang membuat hubungan mudah retak. Ia mau belajar bertumbuh menjadi pribadi yang menahan diri, mendengar, dan menyelesaikan konflik dengan kasih. Hubungan yang dibangun oleh dua orang yang masih bersikap seperti anak-anak tidak akan bertahan lama karena keduanya sibuk mencari perhatian, bukan membangun komitmen. Hati-hati teman-teman. Tapi jangan cepat menghakimi pasangan yang belum dewasa. Mungkin Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi alat pertumbuhan bagi dia, agar karakter dibaharui oleh kasih Kristus. Yang penting adalah jangan ikut menjadi kanak-kanak, tetapi terang dan teladan dalam hubungan. Nah, terang tuh teman-teman. Perenungan. Apakah aku menunjukkan sifat kekanak-kanakan dalam hubungan? Bagaimana sikapmu ketika pasangan bersikap tidak dewasa, marah, ngambek, dan egois? Apakah aku membantu dia bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Lanjut.
Yang ke-17, cowok itu harus bekerja. Sesi ke-17. 2 Tesalonika 3:10. Sebab ada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ingat, garisi, jangan ia makan. Cowok itu harus bekerja. Oke? Tuhan menciptakan laki-laki bukan hanya untuk menjadi pemimpin, tetapi juga penanggung jawab dan pekerja keras. Nah, kita garisi, cowok itu harus bekerja. Cowok yang bekerja menunjukkan bahwa ia dewasa, bertanggung jawab, dan sikap menata masa depan. Nah, itu teman-teman. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi menjadi bentuk keteladanan kepada Tuhan. Nah, memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Sebagai cowok jangan malas bekerja, menunjukkan bahwa ia belum bertanggung jawab sebagai kepala baik dalam hubungan keluarga maupun pelayanan. Nah, ingat teman-teman, kerja. Pacar yang bekerja keras bukan berarti harus kaya, bukan, tapi punya tekad dan komitmen untuk berjuang. Nah, ia tidak mencari alasan, melainkan mencari jalan. Ia tidak menunggu kesempatan datang, tapi dia menciptakan kesempatan dengan usaha dan doa. Ingat, selama ada usaha pasti bisa. Tuhan memberkati kerja keras, bukan kemalasan. Nah ini ya teman-teman. Cowok yang rajin bekerja akan membawa damai, rasa aman bagi pasangannya. Karena ia tidak hanya berbicara cinta, tetapi menunjukkan melalui tanggung jawab dan tindakan nyata. Nah, perenungan pribadi. Apakah aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan? Apakah menjadi kerja sebagai untuk ibadah atau tanggung jawab? Jika aku belum punya pekerjaan, tetaplah. Apakah aku sedang berusaha atau hanya menunda-nunda? Oke, kita lanjut. Ini dia. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Jangan pernah sakiti hati perempuan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Temanya jangan pernah sakiti hati perempuan. Perempuan adalah ciptaan yang lembut, berhati tulus dan penuh kasih. Tuhan menciptakan perempuan bukan untuk disakiti atau direndahin atau dimanfaatkan, melainkan untuk dihargai dan dikasihi. Nah, cowok yang benar-benar mengasihi tidak akan tega menyakiti pasangannya dengan kata-kata, sikap, dan perbuatannya. Karena setiap air mata seorang perempuan yang tersakit Tuhan lihat dan Tuhan bela. Nah, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Garisi. Menyakiti perempuan berarti menyakiti hati Tuhan yang diciptakannya. Sebab perempuan diciptakan dengan perasaan yang peka dan hati yang mudah terluka. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil setiap laki-laki untuk menjadi pelindung, bukan peluka. Menjadi pemenang, bukan menjadi penyebab air mata. Dan ingat teman-teman, cowok sejati yang gagah di depan orang. Cowok sejati bukan yang gagah di depan orang, tetapi juga lembut dan bijak dalam memperlakukan perempuan. Ia tahu kapan berbicara dengan kasih, kapan diam. Ia tahu kapan berbicara dengan kasih, kapan diam dalam pengertian, dan kapan menegur dengan hikmat. Nah, ingat, cinta sejati itu tidak pernah menyakiti. Kalau benar-benar sayang, maka bukti dengan sikap dan menjaga hati, bukan melukai. Perenungan pribadi. Apakah aku pernah menyakiti perempuan dengan kata-kata dan sikapmu? Udah pernah, saya jujur. Udah pernah. Apakah aku sudah memperlakukan pasanganmu dengan kasih dan hormat? Udah pernah. Bagaimana aku bisa menjadi pria yang menceritakan kasih Kristus kepada perempuan? Nanti aja. Ini untuk para cewek-cewek. Jangan pernah sakiti hati laki-laki. Semuanya dapat. Matius 7 ayat 12. Segala perbuatanmu yang kamu kehendaki, perbuatlah segala sesuatu yang kamu kehendaki semuanya supaya perbuatlah kepadamu, perbuatlah demikian karena kepada mereka. Temanya jangan pernah sakiti hati laki-laki. Banyak berpikir bahwa laki-laki selalu kuat dan tidak mudah terluka. Kita sadari sebagai perempuan, banyak laki-laki kuat tapi tidak mudah luka. Padahal di balik ketenangan dan ketegarannya, seorang laki-laki ada hati yang juga bisa patah dan kecewa. Itu hati-hati teman-teman.
Mereka mungkin tidak meneteskan air mata di depan orang, tetapi hatinya bisa sangat hancur di hadapan Tuhan. Nah, gini teman-teman, Tuhan menciptakan laki-laki untuk menjadi pelindung, pemimpin, penanggung jawab, namun juga berarti tidak butuh penghargaan dan pengertian dan kasih. Nah, ketika seorang perempuan berkata kasar, tidak menghormati dan tidak mempermainkan perasaan, hal itu dapat bisa melukai laki-laki secara dalam. Selingkuh tuh hati-hati teman-teman. Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati, membangun satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Laki-laki yang terluka bisa kehilangan semangat, rasa percaya diri, bahkan arah hidup. Bahkan bisa sambil dari atas ke bawah. Hati-hati. Karena itu perempuan bijak tahu kapan harus bicara dengan lembut dan kapan harus dengan doa. Nah, perempuan itu sebagai penolong. Oke? Kasih sejati tidak mencari kesalahan, tetapi belajar memahami dan meneguhkan. Jangan jadikan hati laki-laki sebagai tempat bermain perasaan, karena di dalamnya ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Hormati mereka, karena di balik setiap laki-laki yang kuat ada perempuan yang tahu cara memperlakukan dengan kasih dan hikmat. Nah, perenungan. Apakah aku pernah menyakiti hati laki-laki dengan kata-kata atau tindakan? Pernah, Epi? Enggak. Tanda. Apakah aku sudah menghormati dan mendukung pasangan seperti mendekati? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang membawa ketenangan bukan luka bagi pasangannya? Oke, ini yang terakhir, sesi terakhir. Pacaran yang bijaksana. Perempuan hikmat ada takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus dan pengertian. Pacaran bijaksana bukan hanya pandai berbicara, mengambil keputusan yang tampak benar, tetapi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena hati yang takut akan Tuhan, muncullah kebijak sejati dalam setiap perkataan dan sikap dan pilihan. Nah, pacaran bijaksana mengerti sikap dan tindakannya. Amin. Pacaran bijaksana tidak emosi dan tidak menghakimi dan tidak mengambil keputusan karena perasaan sesaat. Ingat, ia berpikir panjang, bertindak dalam kebenaran dan mencari kehendak Tuhan sebelum bertindak. Nah, dalam hubungan ia menjadi penyejuk, bukan pemicu masalah, penuntun bukan pengadilan. Ya, orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak membalas kemarahan, tetapi dengan kasih yang lembut. Nah, ia tidak hanya berbicara untuk diri sendiri, tetapi memikirkan kebaikan bersama dan masa depan hubungan. Nah, jadilah bijak. Amin. Pacaran yang bijaksana juga mengandalkan Tuhan dalam hubungan, bukan emosi atau logika manusia. Oke. Ia berdoa sebelum mengambil keputusan dan menyerahkan setiap rencananya ke dalam tangan Tuhan. Karena ia tahu kebijakan sejati bukan hasil pengalaman atau pengetahuan, tetapi anugerah yang Tuhan berikan pengertian kepada yang mau diajar. Amin. Intinya, apakah perenungan pribadi? Apakah aku sudah menjadi pribadi yang bijaksana dalam hubungan atau masih dikuasai emosi? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saat ada masalah, apakah aku mencari kehendak Tuhan atau mengendalikan perasaan sendiri? Yang ketiga, apakah aku menolong pasangan untuk bertumbuh dan dalam hikmat dan takut akan Tuhan? Nah, itu. Oke, selesai.